Suatu negara, suatu tokoh yang memulai peradaban untuk membongkar satu kondisi nasional yang seperti itu selalu mengalami peristiwa seperti itu. Contohnya Saddam Hussein. Saddam Hussein itu adalah bapak bangsa Irak pada waktu itu ya. Sampai waktu meninggal makan nasi bungkus di joglangan, Mas. Coba. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, karena setiap pemimpin yang jujur dan baik selalu mendapat perlakuan yang tidak. Tapi keistimewaannya pada waktu memimpin ada misalnya Bung Karno itu dibunuh tidak pernah mati. Pada waktu sholat Id, Bung Karno itu ditembak, ya, ditembak. Ini Bung Karno, lalu ini grupnya yang nembak. Sudah barang itu mereka itu ngepung ini, baur dengan ajudan-ajudan. Loh, peluru itu loh ditembakkan ke sini kok bisa lewat belakangnya yang mati ini. Coba, itu waktu Idul Adha, waktu sholat Id digranat juga nggak mati, ya. Iya. Ya itu, jadi memang Oke. Saya pikir itu Eyang Jati atau teman-teman di TikTok mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Eyang Jati. Saya persilahkan ya. Ini kita live streaming, live TikTok Eyang Jati. Banyak yang menyaksikan langsung. Seneng banget kalau Eyang Jati ngendikan. Banyak yang kangen dengan petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Eyang Jati Kusumo gitu kan. Nah, atau mungkin Eyang Jati ada, Eyang Jati tinggal di mana? Eyang Jati tinggalnya di Jalan Citandui, Malang. Nomor berapa Yang? Nomor 14. Nomor 14. Ya, silakan teman-teman kalau mau sowan ke sini di Jalan Citandui, Malang nomor 14 ya. Dekatnya kampus apa ya? Sekolah Guru. Sekolah Guru. Utaranya LP Lowok Waru. Oke. Woi, banyak sekali yang bertanya. Terima kasih ya gift-nya Mbak Octavia. Oke, teman-teman yang lain. Di mana Pak Karno sekarang, Mbah? Kok saya yakin beliau masih ada? Memang beliau itu nggak selesai berjuang dalam bentuk sukma, ya, dalam bentuk sukma. Beliau wafat tahun 71. Tapi waktu Timur tahun 76, beliau itu menyelamatkan seorang marinir namanya Pak Ageng Sriwidadi, ada di daerah Bantur sana ya. Pernah diceritakan itu? Ya, pernah saya ceritakan itu. Jadi jam 10 siang beliau datang, Sri, kamu loh ini siapa? Ya mesti aja kamu tidak tahu. Nggak pakai pakaian Indonesia, sudah diturunkan saya Bung Karno pakai kaos putih, oblong robek gundulan gitu. Ayo hari ini kamu saya selamatkan, setelah ini pulang ya, pulang tugasmu satu nanti hanya menolong orang yang susah, seperti itu. Jadi artinya masih hidup. Dan sekarang itu saya yakin beliau pun masih aktif ikut di dalam politik dari dalam berbentuk sukma. Misalnya kalau saya lagi membuat suatu karangan buku, saya meditasi sebentar, diem, ngurangi isi perut, saya nuwun pada Sang Maha Kuasa, semoga Bung Karno dan para leluhur membimbing pikiran hamba untuk supaya tulisan ini tidak mengecewakan. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi yang Mas tanyakan kenapa dulu Bung Karno menolak Sabto Darmo dijadikan agama ngoten yang pripun? Ya mundur toh. Kalau jadi agama mundur. Malah mundur ya? Malah mundur. Iya, Sabto Darmo itu sudah satu kepercayaan yang mempraktekkan teori ketuhanan, mempraktek teori ketuhanan. Jadi kalau mundur, kalau menjadi agama mundur, dan nanti pasti timbul fiksi-fiksi, masab-masab, Sabto Darmo masab apa, masab Tuban, masab Semarang, masab Singosari. Betul, dan kemudian nanti akan dukung capres ini. Dukung capres ini. Gitu. Bisnis lah. Ya.
Kenapa dulu Bung Karno nurut aja sama Soeharto ya? Sebenarnya tidak nurut ya, karena Bung Karno tahu waktu itu Amerika itu di belakang Bung Karno. Jadi Armada 7 itu sudah 11 kilometer dari Cilacap. Yang ditunggu apa? Ditunggu komando Bung Karno. Kalau Bung Karno memberi komando, siapa yang membela saya di belakang saya, yang lawan saya di hadapan saya, pasti pikirannya Amerika, Jawa Timur tembak-tembakan Jawa Tengah tembak-tembakan Jawa Barat, dibagi senjata. Kalau sudah saling membunuh, baru Amerika mendarat. Akhirnya seperti aborigin sekarang milik orang Barat, Australia, seperti Indian sekarang milik orang Barat itu. Nah, anehnya ketika itu yang menolong kita itu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Pernah saya nyimpan fotonya itu. Jadi Armada 7, 11 kilo dari Cilacap, ada seorang wanita jalan-jalan di pantai berbaju hijau. Dan di foto waktu itu disebarkan di surat kabar ada kok. Setelah itu mereka mikir, wah nggak mungkin ada wanita berani jalan-jalan kalau nggak di pucuk gunung itu bedil semua atau meriam semua. Akhirnya nggak jadi darat. Itu. Oke. Apa benar Bung Karno secara fisik tidak dikubur di Blitar? Lalu Bung Karno aslinya dikubur di mana? Kalau secara fisik ada di Blitar, tapi karena saya itu ikut ke dalam makam, mindah juga, ternyata itu tulang satu aja ndak ada. Jadi moksa yang menurut saya paling sempurna itu adalah moksa Bung Karno. Jiwa dan raganya dalam bentuk sukma sudah. Apa benar sukmanya Bung Karno sekarang di Gunung Lawu ya? Kalau namanya sukma itu sudah tidak mengenal ruang dan waktu. Di mana misalnya ada orang ngumpul di RT di Rian Barat sana bicara tentang nasionalisme, mungkin ya beliau kroso langsung ke sana. Nah, kalau yang mau sowan ke yang Jati itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu? Enggak, ya karena saya itu udah tua, kalau mau ke sini calling dulu kira-kira waktunya jam berapa bisa gitu. Saya senang kok kalau ada yang datang gitu. Ya di sini enggak cari ilmu tapi ngomong-ngomongan, ngobrol piye amre enake gitu aja. Sesuai cita-cita Bung Karno buat kita jangan menjadi buruh di negeri sendiri ya, bagus itu. Mohon tanya Mas, apakah Ratu Kidul itu muslim? Pakai jilbab apa enggak? Kalau yang saya lihat itu enggak, malah nguri rambut. Nguri rambut. Tapi aneh, kadang-kadang menemui ini tidak harus berbentuk sosok seperti manusia. Seperti yang Mas Indra lihat, saya moto jam 10 siang di Gunung Kombang itu, meluar dari laut gitu, lalu ada sinar seperti sayap gitu. Oke, yang jadi penganut Sabto Dharma kah? Enggak ya? Belum pernah saya, tapi dulu waktu di Blitar, saya itu akrab dengan bapak-bapak Sabto Dharma karena saya waktu itu kalau misalnya agak sakit itu ditolong oleh beliau, dikasih jamu-jamu, lalu disuwok gitu istilahnya ya. Gitu. Oke, teman-teman, suaranya di TikTok hilang kah? Atau ada masalah kah? Oke, saya pikir karena ini sudah cukup lama kita ngobrolnya dengan Eyang Jati. Oh, masih aman ya? Oh, tadi hilang gitu. Oh, soalnya tadi ada yang sambat suaranya hilang. Iya, yang disuruh cerita sedikit untuk akhir ini tentang Darmo Gandul loh ya. Darmo Gandul. Apa yang dia? Darmo Gandul. Darmo Gandul itu kalau menurut hikmat saya itu hanya satir ya. Satir itu prediksi yang ditulis dalam sastra lalu diceritakan sedemikian rupa gitu. Tapi ya itu tadi, orang Jawa itu kalau membuat gambaran itu
mesti kita harus cermat bagaimana meneliti yang sebenarnya gitu. Kalau menerangkan secara khusus, saya juga tidak pernah jadi nggak tahu saya. Iya. Oke. Kalau Sabdo Palon yang? Sabdo Palon itu saya agak lain dengan umum ya. Iya. Saya urai dari kata. Sabdo itu dawuh, palon itu pailu. Jadi suatu saat ada paradigma baru, ada pikiran baru yang menjadi panutan seluruh manusia. Mungkin kalau zaman Nabi, seorang Nabi lalu fatwanya ditulis menjadi kitab suci begitu. Nah, nanti sabda yang terakhir itu harus sesuai dengan era dan zaman. Kita sudah masuk era Android dan masuk milenium ketiga. Sudah ada istilah katanya, harus real dan rasional, harus bisa termasuk mencari Tuhan. Tuhan harus dinyatakan. Iya, harus dinyatakan. Diilmiahkan. Padahal mainstream, Tuhan nggak bisa dirasionalisasi. Itu bagi orang yang malas berpikir dan memang pikirannya tidak nutut. Kalau orang Jawa nutut. Iya. Yang